sebab dia menang dan bangkit daripada maut, daripada kematian pada hari yang ketiga. Syukur kita kepada Tuhan. Jadi saudara yang saya kasih dalam Kristus, pada pagi hari ini kita hadir di tempat ini semata-mata hanya ingin mengagungkan kebesaran, keagungan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara, ada seketika beberapa tahun yang lalu, seorang anak kecil sekolah minggu bertanya kepada pastornya ataupun bapak dia, "Daddy, orang Kristen kalau mati masuk surga?" Ya, benar. Amin, saudara. Amin. Jadi kalau ayam mati, dia kata, ayam mati, pergi kemana? Ini satu pertanyaan penting juga. Pada mulanya bagi pastor ini bagaimana mau menjawabnya secara sederhana, tetapi masuk akal kepada anak ini. Ya. Anak itu berkata, "Daddy, kalau ayam mati pergi mana?" "Masuk mana?" "Masuk mana?" "Masuk kuali." Betul? Bagaimana kalau ayam itu mati di hutan, di mana? Dia pergi ke mana? Tidak tahu kan saudara? Tetapi apa yang penting yang ingin saya sampaikan, bahwa kita manusia dan segala binatang sesuatu yang berbeza. Berarti kita adalah umat ataupun manusia yang sangat spesial, ya, sangat berarti kepada Tuhan. Itulah sebabnya manusia pada waktu ia menghembuskan nafasnya yang terakhir di bumi ini, ia akan mati dan meninggal, maka ia akan kembali kepada Sang Penciptanya. Bahwa roh itu, nafas yang Tuhan hembuskan kepada manusia itu akan kembali kepada Sang Pencipta. Next, saudara. Tema kita pada pagi hari ini yaitu menang atas maut, yang kita boleh bahas dalam 1 Korintus pasal 15 ayat pertama hingga ayat yang keempat. Jadi saudara, kepada kita semua, kita tidak perlu terlalu segaut, ya. Mungkin kita sudah biasa balik 9:30, tapi minggu ini sedikit spesial, saya sudah runding dengan bahasa Inggris. Ya, kita boleh selesai jam 10 nanti. Jadi saya suruh mereka lewat-lewat ke orang datang. Jadi saudara, mengapa saya request? Karena ini adalah suatu perayaan yang sangat penting dan kita perlu suasana yang cukup harmonis. Dan saya berharap setiap keluarga sudah duduk di tempat masing-masing bersama dengan keluarga masing-masing. Saudara, saya ingin menyampaikan beberapa ucapan petikan daripada orang-orang yang tidak percaya, ya, di hujung nyawa mereka, di hujung hidup mereka, mereka menyatakan pernyataan yang cukup memberikan kita suatu boleh kita pikirkan bahwa inilah pernyataan yang bagus untuk kita renungkan bersama. Sir Thomas Scott, ya, dia adalah mantan presiden majelis tertinggi di Inggris. Katanya, sampai kepada detik ini, aku memelukkan pendapat, ataupun dalam kata, aku masih memeluk pendapatnya, bahwa tidak ada Allah dan tidak ada neraka. Itulah pendapatnya, keyakinannya bahwa tidak ada Allah dan tidak ada neraka. Ya. Kini aku tahu, ini di saat di hujung kehidupannya, kini aku tahu dan merasakannya, kedua-duanya ada. Ya. Bahwa Allah itu ada
dan neraka itu ada. Aku terserah kepada kebinasaan oleh keputusan yang adil dari Yang Maha Kuasa. Berarti di saat akhir hidupnya, pada penghujung kehidupannya, ia mengakui, ya, meskipun dia masih memeluk pendapatnya bahwa tidak ada Allah dan tidak ada neraka, ya, masih ramai kita berpikir demikian. Tapi ketika pada hujung nyawanya, ia sadar bahwa kedua-duanya ada Allah, ada neraka. Lalu dia berkata, terserah kepada Tuhan untuk menghakimi diriku. Jadi yang kedua, seorang juga berkata, Churchill, ya. Dia berkata dengan sederhana, betapa bodohnya, ya, ataupun betapa sangat bodohnya aku sampai sekarang. Karena apa? Karena mereka memikirkan bahwa tidak ada wujudnya Allah, tidak ada wujudnya suatu tempat yang menyiksakan. Berarti inilah pandangan-pandangan mereka, sehingga akhirnya mereka sadar, oh betapa bodohnya saya untuk tidak percaya dan mengakui tentang kebenaran itu. Dan seorang juga berkata, Mazarin, yaitu seorang negarawan. Kita boleh Google ini, ya, nama-nama mereka ini. Dia berkata demikian, ini di hujung nyawa mereka sudah ini, ya, ataupun pada saat mereka menanti waktunya kematian itu tiba. Jiwaku, dia berkata, apakah nasibmu kelak? Ini satu pertanyaan yang cukup tegas yang boleh kita pikirkan. Hai jiwaku, apakah nasibmu kelak? Ini adalah sesuatu yang kita tidak tahu, yang kita tidak pernah mengetahui, ya. Kalau kita orang-orang yang tidak percaya dan mengakui tentang kebenaran Tuhan, maka kita akan bertanya, apa nasib jiwa kita suatu hari yang kelak? Mari saya membawa kita untuk membaca di dalam 1 Korintus kita boleh buka Alkitab kita dan boleh lihat next. Satu Korintus 15 ayat 1 dan 4 berkata demikian. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia sahaja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Oke, kembali kepada slide, kepada tema bulanan itu. Saudara, dalam bulan Mac ini, ya, ada beberapa tema yang penting yang sudah kita bahas, ya, yang saya sudah pikirkan, persiapkan untuk kita, bagaimana kita pada akhirnya dapat mengetahui tentang kebenaran Allah tersebut. Bahwa tema-tema yang sudah saya buat ini bukanlah sesuatu yang hanya asal ada. Tetapi saya sepanjang beberapa waktu, beberapa bulan tahun yang lalu, duduk merenungkan dan memikirkan apa yang harus disampaikan kepada jemaat Tuhan supaya pada akhirnya pada akhirnya mereka percaya teguh berpegang kepada kebenaran ini. Pada minggu yang pertama
kita mulai dengan satu tema yang berkata seruan untuk bertobat. Ini adalah satu seruan, permintaan dan permohonan, satu ajakan sebagai hamba Tuhan. Dan Tuhan ingin kita semua bertobat dan mengakui segala kesalahan kita. Pada ibadah yang kedua, kita disajikan dengan satu tema menyatakan bahwa ada kemerdekaan di dalam Kristus. Bukan hanya kita bertobat dan mengakui dalam segala kejahatan kita, tetapi minggu yang kedua kita diajar, diperingatkan bahwa ada kemerdekaan. Ini sangat penting. Ya. Pada minggu yang ketiga, ada satu tema yang sangat penting juga yang diajar kepada kita, yang dipertanyakan secara khusus kepada kita. Satu pertanyaan yang sangat menarik dan simpel, siapakah Yesus itu bagi Anda? Apakah Anda boleh menjawabnya supaya Anda dapat merasakan, saya mengenal Yesus itu sesungguhnya. Tema ini bukan hanya mengatakan, oh Yesus itu adalah Tuhan. Memang benar Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi bagi diri Anda, siapakah dia yang sebenarnya? Ini adalah satu pertanyaan yang sangat-sangat penting untuk kita jawab dengan sesungguhnya. Ya, saudara, setelah saya berkhotbah pada minggu yang pertama, saya balik rumah. Oh, saya ditegur. Dia istri saya. Yang dia kata, pedas juga khotbah kamu hari ini. Saudara, yang saya kata, saya mengakui dan apa orang kata itu, kadang-kadang saya rasa kalau saya berkata terlalu keras, apakah jemaat Tuhan semakin hari mencintai saya? Ataupun kalau di umum minggu ini khotbah Pastor Stefan, banyak yang tidak hadir. Kenapa? Tidak sanggup mendengar ya, kata-kata ucapan yang cukup keras. Tetapi saudara, yang saya kasih dalam Kristus, saya tidak ada pilihan. Dan karena saya harus menyampaikan kebenaran ini, Anda tidak suka, itu terpulang kepada Anda. Kalau Anda menolak tentang pengajaran ini, Anda akan merasa rugi. Jadi saudara yang saya kasih, jangan, kalau tersinggung itu bagus. Ya. Kalau Anda tersinggung dengan kebenaran firman Tuhan, itu sangat bagus. Saya berjaya dan merasa bangga. Kenapa? Firman Tuhan itu telah menyentuh hati Anda. Tetapi kalau saya rasa was-was, firman itu tidak ada efeknya bagi Anda, saya rasa was-was sudah. Apakah penyampaian saya kurang bagus, ataupun Anda tidak memahami, ataupun Anda menolak tentang kebenaran itu. Jadi saudara yang saya kasih, menurut kamu siapakah Yesus itu untuk diri Anda? Itu pertanyaan yang sangat penting. Sehingga kita beralih kepada minggu yang keempat, ibadah yang keempat, bahwa pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Amin. Yang setuju pengharapan itu tidak pernah mengecewakan, katakan amin. Masih ragu-ragu ini. Anda belum kenal siapa Tuhan Anda. Ya, jangan main-main. Ya. Karena kita harus percaya dan yakin bahwa pengharapan kita itu tidak pernah mengecewakan. Tetapi kalau pengharapan itu mengecewakan, saya tidak sungguh-sungguh berdiri di hadapan Anda mengajak kita semua yang ada di sini, baik yang di rumah, yang mendengar, saya tidak sungguh-sungguh mengajar kita, marilah beribadah kepada Tuhan. Kalau saya sendiri tidak yakin dan percaya kepada Yesus, untuk apa saya dengan berkobar-kobar, ya, dengan beberapa minggu ini baca buku, merenungkan dan sebagainya, tidur pun, saudara yang saya kasih, untuk mempersiapkan firman Tuhan ini, bukan hanya pada waktu saya hidup di bumi, pada waktu siang, ya, maksudnya hidup kita jalan-jalan. Meskipun saya hidup dan tidur, saya masih memikirkan tentang ini. Kenapa?
saya memikirkan bagaimana saya mau menyampaikan firman Tuhan ini, intinya supaya kita semua paham, jelas, dan percaya kepada firman Tuhan ini. Jadi saudara yang saya kasih, bahwa di dalam Kristus ya ada pengharapan, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Sila ambil maklum, ya. Jadi pada hari yang seterusnya kita mendengar khotbah tentang seruan di Golgota. Seruan keselamatan. Seruan panggilan, ya. Seruan menyatakan bahwa dahulunya ada pemisahan, kini sudah dipersatukan dalam Kristus. Amin, saudara. Next slide. Ya, ini macam WhatsApp ini ya. Saya buat dia lebih kreatif sedikit supaya Anda paham-paham dia. Ya, ada orang tepuk tangan. Boleh lihat ya? Ya. Sila bersabar sedikit ya, karena kita tidak akan lama pagi hari ini. Jadi di permulaan ada pengenalan tentang pertanyaan, ya. Pada waktu kematian Yesus Kristus, ya, apa yang berlaku yang kita harus ketahui? Pada waktu kematian Yesus Kristus, ya, pengikut-pengikutnya tertanya-tanya, ya, apakah dia sungguh-sungguh Tuhan yang berkuasa? Ini mungkin menjadi satu pertanyaan yang sangat umum, ya, mengenai tentang kepribadian Yesus Kristus. Seperti orang Farisi, orang Saduki berusaha untuk tanya, untuk melihat apakah dia benar-benar Tuhan. Sehingga mereka mulai membuat pertanyaan-pertanyaan yang sangat sukar dijawab secara logik. Tetapi Yesus, ya santai saja. Yang mati dikatakan tidur, ya, seperti saudara Maria, ya, yang Lazarus sudah meninggal, sudah mati 4 hari. Mereka katakan dia sudah meninggal, tapi Yesus berkata, oh dia hanya tidur. Logika. Orang yang mati dikatakan tidur, tetapi apa akhirnya? Yesus katakan, hai Lazarus bangunlah, ya bangun. Inilah satu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di benak pikiran kita. Saudara, kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib merupakan tanda kemenangan bagi iblis. Amin, yang setuju? Sebenarnya iya. Inilah usaha iblis, ya. Usaha iblis untuk membuat satu rancangan, ya, supaya Tuhan ini mati, ya. Inilah rancangannya. Ketika Yesus mati, betul-betul mati, kata orang Sabat itu, betul-betul mati, ya, tidak main-main. Mati dia, ya. Iblis, orang kata, kalau kita ada dia tulisannya dalam Alkitab katakan dia bersorak-sorai, memang kita boleh ambil ayat itu. Tetapi tidak dinyatakan. Tapi kita tahu bahwa mereka sangat bersorak-sorai bahwa Tuhan Yesus Kristus, anak Allah itu sudah mati. Tetapi apa yang uniknya, iblis tidak tahu bahwa Yesus berkuasa atas kematian. Ya, harapan iblis tercapai, ya, di mana Yesus mati. Tetapi kesian, ya, harapan itu hancur sebab Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga. Amin, saudara. Inilah yang harus kita pikirkan bersama. Next slide. Jadi apa yang berlaku ketika Yesus mati? Pada waktu Yesus mati, ya hari Jumat itu, hari Sabtu itu, murid-murid Yesus dan para pengikutnya sangat sedih dan berduka karena mereka masih belum paham tentang tujuan kematian tersebut. Ini murid-muridnya. Tetapi kalau kita sekarang lain, karena kita sudah baca daripada permulaan, Anda boleh lompat kepada ujungnya. Ini macam cerita pengenalan satu cerita novel. Kalau kita baca buku, kita selalunya melihat satu buku itu baca tajuk dan baca sinopsis dia. Dan di akhirnya kita sudah tahu, oh ceritanya seperti ini. Tetapi murid-murid pada waktu itu dia tidak ada satu sinopsis yang
boleh dikatakan, oh Yesus akan begini-begini dan sebagainya. Tetapi mereka menerima suatu cerita yang sangat fresh. Meskipun saya Tuhan Yesus lah, contohlah, atau Jos, mereka ini murid-murid saya. Berulang kali saya katakan, anak domba, murid-murid dia kata anak domba akan dihukum, dikorbankan, mati. Tapi ingat, hari yang ketiga ia bangkit. Itu diucap berulang-ulang Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi mereka masih belum paham tentang tujuan kematian tersebut. Jadi akhirnya Petrus dan rakan-rakannya, kembali kepada pekerjaan yang asal. Mereka kembali menjadi nelayan dan sebagainya. Ya. Jadi saudara, Yesus telah beberapa kali menyatakan tentang kebangkitan dan kematiannya. Itu kita boleh rujuk di pada Matius 16 ayat 21 dan 22. Katakan firman Tuhan itu seperti ini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan daripada tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu pernyataan Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi apa yang berlaku? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Berani Petrus, dia tarik Tuhan, dia tegur Tuhan. Ini yang tulisan firman Tuhan. Boleh baca ini. Dia menegur Tuhan Yesus, katanya, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Inilah saudara yang saya katakan, ketika Yesus berulang kali menyatakan bahwa anak domba harus dikorbankan, disembelih, dan mati, pada hari ketiga ia bangkit. Tetapi itu diucap berulang-ulang, mereka tidak paham. Kalau saya kata itu dengan Dr. Jos, sekarang Dr. Jos saya kata, hari ini saya mati, 3 hari kemudian saya bangkit. Bolehkah kita percaya? Ini kan sesuatu yang mustahil. Tapi tidak mustahil kalau seorang berdoa, ia akan dibangkitkan oleh Tuhan. Tetapi kalau saya sendiri menyatakan, saya mati, hari ketiga saya akan pasti bangkit. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Kira-kira begitulah pikiran murid-murid pada ketika itu. Jadi saudara, Matius 27 ayat 62 hingga 66 berkata demikian, keesokan harinya itu sesudah hari persiapan datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan kami ingat, ini pernyataan ini ya, Tuan kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya, si penyesat itu, ingat satu nama yang diberikan kepada Yesus oleh imam-imam orang-orang Farisi, si penyesat. Ya, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Ini yang diucapkan oleh orang-orang yang tidak percaya. Karena itu ayat 64, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai 3 hari. Berarti harus dijaga karena Yesus menyatakan statementnya. Itu sebabnya saudara-saudara, jangan sekali-kali menyatakan statement, pernyataan, ucapan yang mungkin kamu tidak dapat tunaikan. Ini selalu kita ucap ini kepada siapa? Satu pernyataan-pernyataan ini selalu kita ucap kepada anak-anak ini. Anak, Dede janji tahun depan kita pergi Sunway Lagoon. Habis tahun depan tidak juga. Kita menyatakan pergi, anak itu, anak saya selalu juga kita ambil remeh lah nih. Kalau anak kita katakan, Dedi mau pergi Paksen, esok. Besok dia tanya, bila mau pergi? Esok lagi. Saudara, jangan sekali-kali memberi satu pernyataan yang mungkin Anda tidak dapat lakukan supaya apa? Supaya saya yang mendengar
dan orang yang mendengar tidak mengharapkannya. Tetapi Yesus mengatakan, ada hari ketiga saya pasti akan bangkit. Oleh karena itu sebabnya mereka menjaga ya kubur ini selama 3 hari. Kot-kot Yesus itu diambil bagaimana. Tapi saudara yang saya kasih, akhirnya, ya next slide. Akhirnya saudara yang saya kasih, Yesus telah menunjukkan, membuktikan bahwa ia benar-benar bangkit tepat pada hari yang ia sebut, yaitu pada hari yang ketiga. Kita boleh rujuk, ya, ini terlalu kecil lah, Anda boleh rujuk firman Tuhan ini. Ia menunjukkan kebangkitan yang pertama kepada perempuan-perempuan yang pergi kubur itu. Ya, dia berdiri, Maria datang pergi sana, kubur kosong. Pertanyaan dia, siapa curi? Siapa yang mencuri mayat dan sebagainya. Tetapi apa yang pasti saudara yang kasih, bahwa malaikat Tuhan mengatakan bahwa ia sudah bangkit daripada kematian. Jadi ayat-ayat ini merupakan satu pembuktian, ya, bagaimana Yesus membuktikan kemenangan yang dapat dilihat. Ini ya, kemenangan yang dapat dilihat. Yesus tidak katakan saya akan bangkit pada hari ketiga, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat, mana dia? Kita ini kan manusia, ya. Kalau kita buat something, sesuatu yang orang kata tuh, yang penting, kadang-kadang ini satu project lah, kita cerita dengan kawan, kamu kata, ada juga saya terlibat dengan project tuh, saya buat ini. Kalau ada orang yang terlalu fakta, mana bukti dia? Ada gambar? Kamu terlibat dengan proyek ini dan sebagainya. Tetapi Tuhan tahu tentang pikiran-pikiran manusia. Akhirnya ia membuktikan tentang kebangkitannya. Orang melihat, ini dia Yesus yang dibangkitkan. Seperti Thomas, tahu Thomas dalam Alkitab ini? Ada yang nama Thomas ini kah? Ya. Thomas berkata, ini kadang-kadang kita macam ini juga. Kalau saya tidak lihat muka dia, kalau saya tidak lihat dia punya badan, lubang paku itu saya cucuk-cucuk, saya tidak mau percaya. Ada orang macam ini? Ada? Kadang-kadang kita terlalu marah. Tuhan, tunjukkanlah dirimu. Kalau saya tidak lihat apa-apa, saya tidak mau percaya. Ada orang macam ini. Seperti Thomas. Tuhan, mana itu lubang? Saya mau cucuk. Sudah dicucuk, memang benar Tuhan. Jadi saudara, Yesus telah membuktikan bahwa ia benar-benar bangkit daripada kematian. Next slide please. Jadi saudara, Yesus juga telah menyatakan kemenangannya di atas maut, ya, pada waktu ia masih di atas kayu salib. Kita boleh rujuk di dalam Lukas 23 ayat 43 berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Inilah pernyataan Yesus kepada orang yang disalib di sebelahnya. Ketika yang di sebelah mengatakan bahwa ia percaya orang ini tidak bersalah, Yesus menyatakan tentang kemenangan ini, pada hari ini juga engkau akan bersama-samaku di Firdaus. Ini belum mati ya. Yesus belum mati. Tetapi ia sudah mengucapkan satu pernyataan yang cukup mengatakan bagaimana mungkin ia menyatakan sedemikian. Tetapi oleh karena dia adalah Tuhan, ia mengatakan hari ini juga engkau bersama-samaku di Firdaus. Saudara, Firdaus adalah suatu taman ya, di mana Adam dan Hawa pada mulanya diusir. Ya. Jadi ketika setiap orang yang mati, orang-orang percaya yang mati, mereka akan berkumpul di Firdaus. Ya, satu taman yang dijaga oleh malaikat. Tidak ada orang yang boleh masuk. Ingat dalam perjanjian lama bahwa ada 2 orang malaikat yang akan menjaga pintu gerbang
Taman Firdaus, Taman Eden ini. Hanya orang yang dibenarkan masuk adalah orang-orang yang diakuinya. Tahu ucapan Yesus kepada orang-orang yang membuat mujizat, melakukan pelayanan demi nama Tuhan. Tapi Tuhan berkatakan, hei kamu yang jahat, enyalah daripadaku. Kenapa? Karena Tuhan tidak mengenal mereka. Tetapi kalau Tuhan mengenal kita, Ia tidak mengatakan, enyalah kamu daripadaku, tetapi marilah masuklah ke dalam kerajaanku. Amin, saudara. Jadi inilah satu penyataan kemenangan Yesus di atas maut ya, kepada orang yang disalibnya di sebelahnya. Ini belum mati lagi. Tapi setelah Ia mati, memang benar-benar Ia bersama dengan Tuhan. Di dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18 berkata demikian, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Ingat kata ini, dan yang hidup, aku telah mati. Dia telah mati pada hari Jumat. Namun lihatlah, katanya, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi saudara yang saya kasih, ini adalah satu kebenaran yang harus kita akui bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, jangan cari lagi di kubur yang kosong, jangan cari lagi di salib, jangan cari di mana-mana. Yesus berada bersama dengan Bapa di surga, duduk di sebelah kanan kerajaan takhta Allah. Carilah Tuhan di surga, bukan cari Yesus Kristus di tempat yang kosong. Jadi saudara, 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55 berkata demikian, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Berarti saudara, ketika manusia yang pertama melakukan pelanggaran, maka hukumannya adalah maut. Berarti manusia harus mati. Mati apa? Pertama adalah mati tubuh. Ketika kita mati nanti, kita akan terpisah. Tubuh ini akan terpisah daripada jiwa dan roh. Ya. Yang tinggal dalam tanah, kembali kepada tanah apa? Tubuh. Yang kembali kepada Tuhan apa? Jiwa dan roh. Berarti ini adalah kematian jasmani. Tapi ada juga kematian yang kedua, yaitu kematian kepada orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Orang yang percaya akan diberi kehidupan yang kekal. Orang yang tidak percaya menolak tentang kebenaran, mereka akan mati dalam penghukuman. Jadi ini saudara yang saya kasih, kematian itu masih ada. Ya, jangan kata Yesus menang atas maut, ya harap-harap tidak mati. Tapi ingat saudara, kematian yang tadi dulu itu menyeramkan, kini ia menjadi satu pintu. Pintu maut tadi itu yang membawa kita kepada penghakiman kebinasaan, kini menjadi pintu masuk ke dalam kerajaan surga. Ingat saudara yang saya kasih, Yesus hidup hari ini dan sampai selama-lamanya. Bagaimana Yesus membuktikan tentang kekuasaannya? Kadang-kadang kita tanya, siapa yang cabut nyawa Tuhan? Dan bagaimana siapa yang membangkitkan dia? Ini menjadi satu pertanyaan yang secara teologi, tetapi sudah juga dinyatakan di dalam Yohanes 10 ayat 18 berkata demikian, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberinya. Itulah sebabnya di dalam khotbah semalam, aku menyerahkan nyawaku kepadamu. Berarti Yesus sendiri menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Menurut kehendaknya. Aku berkuasa memberinya dan berkuasa mengambilnya kembali. Yohanes 10 ayat 18. Ketika Yesus memberi nyawanya kepada Bapa,
Ya. Dia tidak minta Tuhan bagi balik, tetapi dia juga berkuasa mengambil kehidupan itu balik. Itu sebabnya ia mati dan Yesus sendiri membangkitkan dirinya daripada kematian. Berarti saudara, inilah kedaulatan, kekuasaan Tuhan kita. Next. Saudara, implikasinya. Saya singkatkan. Kehidupan yang ada pada kita, yang ada pada masa kita, yang ada pada kita masa ini, suatu hari pasti akan berakhir. Ingat baik-baik saudara yang saya kasih. Kehidupan yang ada pada kita, ya, suatu hari akan berakhir. Ya. Jika ianya akan berakhir, jika waktunya kita akan mati, ya, maka kita memerlukan sumber. Paham? Pada waktu kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, berarti selesai. Apakah kita ada power bank eksternal, cucuk, ekstra, hidup balik? Itu maksudnya saudara. Pada saat hidup kita berakhir, maka kita perlu mencari sumbernya. Ya. Sumber itu dari mana? Saudara, ini menjadi satu bahasa kiasan dan juga satu peribahasa yang saya boleh gambarkan. Nah, ini ada lampu hidupnya. Kasih terang ini, kasih kuat-kuat ya, spotlight nih. Ya. Lampu ini hidup. Ingat ini, ingat ini ada lampu kan? Lampu ini hidup ya. Pada saat lampu ini terputus daripada sumbernya, padam. Kasih putus dia daripada sumber dia. Berarti ia mati. Bagaimana ia akan menghidupkan dirinya sendiri? Apakah dia mampu menghidupkannya kembali? Walaupun kita katakan, oh ini elektrik. Ya. Bagaimana dengan lampu lain? Pakai solar. Saudara yang saya kasih, sama juga fungsi dia. Ya. Berarti untuk menghidupkan lampu itu, ia perlu menyambungkan dirinya kepada siapa? Sumber. Tidak kira itu sumber daripada ini electricity kah, solar kah. Yang penting adalah perkataan sumber itu. Jadi sekarang sambungkan lampu ini pada sumber dia. Hidup? Nampak ada hidup? Saudara yang saya kasih, tanpa sumber ini, tenaga ini, tidak penting dia tenaga dari mana, tetapi itu harus tenaga yang menghidupnya, maka lampu ini akan hidup. Berarti saudara yang saya kasih, Yesus adalah sumber kita. Yesus adalah sumber kehidupan kita. Apakah kamu percaya? Katakan amin. Yesus adalah sumber kita. Jangan pikir hari ini kamu hidup, ya. Oh, saya masih hidup. Ingat saudara, ketika nafas yang Tuhan berikan dalam kita itu akan mati, dia seperti power bank itu, dia ada number itu. Dalam Mazmur kata 70%, berarti kira sendiri. Ya, berarti dia katakan umur manusia itu 70 tahun dia kata. Habis kiralah sendiri berapa lagi tinggal. Ini bermaksud kita mulai terpadam. Hidupan kita ini, nyawa kita ini semakin pendek. Apakah kita pernah terpikir bagaimanakah kita mau menghidupkan kembali? Bagaimana caranya kita mau mengambil satu pernyataan yang dikatakan kehidupan yang kekal tersebut. Karena itu saudara yang saya kasih, orang percaya sudah pasti, ya,
orang percaya sudah pasti mengenal suara sang sumber ini. Apakah kamu sudah mengenal suara sang sumber Anda? Siapa yang mengenal suara sumbernya? Siapa yang sudah mengetahui sumbernya? Silakan angkat tangan. Masih ramai yang belum tahu siapa sumbernya. Ini saya gagal berkhotbah ini ataupun bagaimana ini? Siapakah sumber kita untuk memperoleh kehidupan? Siapa yang sudah mengetahui ya beroleh sumber itu, sila angkat tangan dan lambaikan tangan. Karena kalau tidak saya perlu menginjil Anda hari ini. Jadi saudara, orang percaya ia mengenal suara sang sumbernya. Seperti domba mengenal suara gembalanya. Apakah kita mengenal suara gembala kita? Bukan saya. Gembala kita siapa? Gembala agung? Yesus Kristus. Seperti tema yang sebelumnya, siapakah Yesus itu bagi diri kita? Kamu kenal, tidak kenal? Ini menjadi satu pertanyaan yang sangat penting bagi kita. Next slide please. Yohanes 10 ayat 25 dan 28 berkata demikian. Ya, pemusik boleh step by lah. Kata demikian, Yohanes 10 ayat 25-28 berkata, Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Saudara yang saya kasih, Yesus sudah menyatakan tentang kepribadiannya. Yesus sudah menyatakan tentang kedaulatannya. Yesus mati, sungguh-sungguh mati. Amin saudara. Pada hari yang ketiga ia telah bangkit daripada kematian. Amin saudara. Itulah pekerjaan kesaksian yang Yesus nyatakan kepada kita. Tetapi kamu tidak percaya. Ini kepada orang-orang yang masih belum mengakui, belum percaya tentang Kristus. Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Ya. Domba-dombaku mendengar suaraku. Ingat saudara yang saya kasih. Ya. Domba-dombaku mendengar suara siapa? Sang gembala tersebut. Ya. Dan aku mengenal mereka. Berarti Tuhan kenal mereka ini. Ya. Tuhan kenal siapa kita. Dan apa yang berlaku? Mereka mengikut siapa? Mengikut ya. Anda ikut siapa? Ikut Yesus. Sungguh. Saudara, masih ada orang yang was-was. Ya. Satu pertanyaan simpel tentang apa orang kata keselamatan jiwa, tetapi sukar menjawab dengan sungguh-sungguh, masih ragu-ragu. Dia selamat kah tidak selamat? He don't know. Tetapi yang paling teroknya, dia tidak kisah pun. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita ya. Setelah mereka mengikut aku, ya, dan aku memberi kehidupan yang kekal kepada mereka. Ingat, orang yang mengikut Yesus, ini bukan sembarang-sembarang ya. Kita ikut seseorang, kita ikut Tuhan, kita bukan ikut percuma, ya. Hanya sekadar ikut-ikut. Kalau kamu ikut saya, mungkin percuma-percuma kamu orang ikut saya. Ada mungkin kamu orang saja yang belanja saya. Tetapi Tuhan, dia katakan, follow me, trust me,
in my hand, dia kata. Kerajaan maut itu sudah dikalahkan. In another hand, I will give you eternal life. Yes, Lord. Ya. Do you believe? I still don't know, kata orang. Itu macam pernyataan beberapa orang ternama yang tadi di awal tadi. Dahulunya dikatakan, ku masih memeluk. Tidak ada Allah, tidak ada neraka. Itu peganganku. Tapi akhirnya saudara yang saya kasih, sudah hampir Tuhan sudah datang, mungkin dia sudah mati kali. Baru dia kata, oh Tuhan, ternyata engkau sungguh-sungguh ada. Neraka itu pun ada. Jadi akhirnya saudara, apa yang you boleh buat? The time already over. Itu sebabnya saudara yang saya kasih. Come together. Mari kita ikut Tuhan. Sebab apa? Ia akan memberikan kehidupan yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti, Yesus memastikan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini janji Tuhan. Kamu sudah paham? Saudara yang saya kasih, tentang kebenaran itu sudah nyata. Mengenai firman Tuhan, kematian Tuhan memang benar-benar mati. Pada hari ketiga ia bangkit, kita sangat meyakininya. Tapi pagi hari ini saudara yang saya kasih, pada hari Paskah ini, yang sebenarnya menjadi satu perayaan, ini merupakan satu perayaan kita. Kita sangat memuji-muji Tuhan. Yes, Dia adalah Tuhan yang powerful. Tidak ada orang yang dapat menandinginya. Itulah kedaulatannya. Ketika ia menyatakan tentang kesaksian-kesaksian siapa dirinya, muncul pertanyaan yang sangat pribadi. Percayakah engkau kepadanya? Maukah engkau mengikuti dia? Percayakah engkau bahwa Yesus akan memberikan kamu kehidupan yang kekal? Percayakah engkau bahwa setiap orang yang mengikut Yesus tidak akan binasa? Itu pertanyaan yang penting. Saudara, ada alasannya mengapa saya mengumpul Anda di dalam keluarga Anda. Ada alasannya penting bagi saya mengumpul Anda duduk di dalam sebuah keluarga. Saya bukan plan-plan ini ya. Tapi ada gerakan dalam hati saya untuk memikirkan sedemikian. Betapa pentingnya ada kebangunan rohani dalam sebuah keluarga. Saudara, di belakang Anda, di tepi Anda, ada keluarga masing-masingnya. Sila berdiri semua. Yang tidak ada keluarga itu yang di sampingnya tidak apa. Tetapi kalau ada di samping Anda orang yang Anda boleh duduk bersama, ya silakan. Sila kumpul dalam keluarga Anda masing-masing. Ya, Anda boleh rapat-rapat dengan keluarga Anda masing-masing. Next slide please. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting. Ya, tidak perlu menghadap ke sini. Anda menghadap kepada keluarga Anda. Anda peluk, ya sebagai keluarga Anda peluk dia. I have, apa orang kata saya, ada soalan-soalan yang sangat penting. Kita mulai daripada istri. Yang istri angkat tangan, peluk suamimu. Ya, bersama dengan anakmu sekali rangkul mereka. Ya, begitu juga yang di rumah, Anda boleh merangkul setiap keluarga Anda yang masih baring di tempat tidur mereka. Mari
ajak mereka ke tengah-tengah. Kita ingin mengadakan suatu sesi yang sangat berarti. Sudah mulai? Sudah? Saudara, pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang sederhana, tetapi ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat penting. Harus jawab dengan sungguh-sungguh. Jangan menjawab hanya karena mau menyenangkan istri Anda, anak Anda, tetapi jawabanmu itu akan menyenangkan hati Tuhan. Istri, lihat suamimu. I'm serious. Jangan kita kata-katawa ya. Betul-betul, pandang matanya. Contoh. Pastor Dina, sini. Pinjam sekejap. Sing. Yang saya mau adalah kita lihat matanya. Sungguh-sungguh. See in the eyes. Ya, mari. Pegang tangan suamimu. Oke. Jangan malu-malu. Tapi yang tidak ada rakan di sampingnya, sila perhatikan baik-baik dengan saya. Pandang saya. Istri, sila jawab. Sila tanyakan soalan ini. Tanyakan kepada suamimu, apakah kamu sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah penyelamatmu? Tanya itu sungguh-sungguh. Perhatikan apakah dia menjawab dengan sungguh-sungguh. Sebab pertanyaan dan jawaban ini bukan menyenangkan ke hati kita, tetapi Tuhan yang di sorga. Sila mulai dapatkan jawaban daripada suamimu. Saudara yang lain yang tidak ada keluarganya, pertanyaan ini juga sama kepada Anda. Apakah kamu sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan penyelamatmu? Jawablah dengan sesungguhnya. Jangan hanya karena mau menyenangkan hati istri. Ya, saya percaya. Tapi yang sebenarnya kamu tidak percaya. Soalan yang kedua yang Anda harus tanya kepada suami Anda dan kita semua. Apakah kamu percaya kamu akan masuk ke dalam kerajaan surga dan menerima hidup kekal bersama dengan Kristus di surga? Kepada Anda yang tidak ada rakan-rakan, bagaimana kita? Apakah kita percaya kita akan masuk dalam kerajaan surga? Ada yang ragu-ragu? Saudara, I'm serious. I'm not joking ya. Ada yang ragu-ragu, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga? Anyone? Do you believe you will enter the heaven? Saudara, this is the serious question. Kalau kita mati semua hari ini, Tuhan datang. Kalau pengakuan kita sungguh-sungguh, kita akan masuk dalam kerajaan surga. Amin. Saudara, yang suami mengambil peranan, tanyakan kepada istrimu, apakah engkau sungguh percaya kepada Tuhan dan beriman kepada Yesus Kristus bahwa Dialah adalah Tuhan penyelamatmu? Tanyakan soalan yang sama kepada yang di rumah juga. Ini adalah pertanyaan kepada rakan-rakan kita yang lain, kepada nenek kita yang sudah uzur, kepada istri kita. Tanyakan suatu pertanyaan yang sama. Apakah kamu sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Yesus Kristus? Begitu juga mereka yang menonton secara live streaming. Ini pertanyaan yang sangat-sangat penting. Apakah kamu percaya kepada Yesus Kristus? Yang suami sudah mendapat jawaban daripada istri, tanyakan kepada istri, apakah dia sungguh-sungguh yakin dia akan masuk ke dalam surga dan hidup kekal bersama dengan Kristus? Tanyakan kepada istrimu. Kalau ada istri yang menjawab katakan dia masih ragu, hai suami,
dengar baik-baik. Anda harus melakukan pelayanan. Yang lain sungguh-sungguh masuk surga? Haleluya, amin. Sudah dapat jawaban daripada istri? Hai bapak, beralih kepada anakmu. Dan istri, beralih kepada anakmu. Pandang mata anakmu, tanyakan dengan sungguh-sungguh. Meskipun mereka tidak paham. Seperti saya, saudara yang saya kasih. Meskipun anak saya kecil, saya tanya kepada dia, Benedict, are you believe in Jesus? Yes. Do you believe we enter heaven? Yes, Daddy. Inilah satu keyakinan meskipun mereka kecil. Tapi apa yang menyatakan dalam hati mereka, bukan mereka, tetapi Roh Kudus. Amin. Tanyakan kepada anak-anak, karena anak-anak ini masih they don't know apa yang akan mereka lalui. Tanya soalan yang sama. Tanyakan kepada anak, hai anakku, apakah kamu sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Yesus Kristus? Tanya kepada mereka. Hai anak-anak, jawab sungguh-sungguh. Kalau tidak percaya katakan tidak. Kalau percaya katakan iya. Sebab setiap orang yang menipu, dia juga dianggap sebagai orang-orang yang munafik. Yesus berkata, hai kamu, nyala daripadaku. Aku tidak mengenal kamu. Jangan sampai Yesus katakan, aku tidak kenal kamu. Jawab dengan sungguh-sungguh anak-anak. Walaupun anak itu kecil. Tanya mereka, kamu sungguh-sungguh percaya ke tidak? Sebagai orang tua, kita mengetahui siapa anak kita. Perbuatan mereka. Kalau mereka katakan, saya percaya dengan Tuhan. Tapi hidup mereka foya sana, foya sini. Kata orang itu, seks sana, seks sini. Mabuk sana, mabuk sini. And then dia kata, I believe in Jesus. That is very stupid. Sangat minta maaf lah hari ini. Anak-anak muda, saya juga pernah melalui usia seperti Anda. Bila orang katakan, kamu percaya kepada Tuhan? Yes, I believe. Saya hanya percaya di hadirat Tuhan. But not for my Savior. Anak-anak muda harus paham ini. Percaya dengan Tuhan itu memang. Tetapi kalau kamu percaya dia adalah Tuhan yang menyelamatkan. Itu adalah satu kebaikan dan anugerah. Soalan yang kedua, tanyakan kepada anakmu. Apakah dia benar-benar yakin? Sungguh-sungguh yakin. Dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yakin bahwa Tuhan akan membenarkan dia masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, tanyakan itu kepada anak Anda. Dapatkan jawaban yang sesungguhnya. Ya anak-anak, jawablah dengan sungguh-sungguhnya. Kenapa? Apa yang saya ingin lakukan pada pagi hari ini bukanlah sesuatu yang katakan hanya semata-mata menghibur Anda. Please remember, this is very very important. Apa gunanya Tuhan bangkit pada hari yang ketiga kalau semua orang tidak percaya kepada Dia? Nothing. Setiap domba-domba, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia kenal suara Tuhan. Ya. Kalau Tuhan berkata, hai anakku, marilah, kita mengikutnya. Tahu di kampung orang-orang panggil anjing dia, kuk 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 kuk. Dia kenal Tuhan dia. Begitu juga dengan kita. Kita harus tahu suara Tuhan kita yang macam mana. Saudara yang saya kasih, sebagai keluarga, Anda sudah mendengar sendiri daripada istri mendengar suami katakan, iya saya percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Mari tepuk tangan kepada Tuhan. Suami juga berkata, saya percaya akan masuk dalam kerajaan surga. Haleluya, tepuk tangan. Istri juga berkata, iya suamiku, saya sangat percaya kepada Tuhan. Saya pasti akan masuk kerajaan surga. Tepuk tangan, haleluya. Begitu juga dengan anak-anak saudara yang saya kasih. Ketika kita sendiri, ya,
Pada saat kita sendiri mendengar istri kita, suami kita, anak kita kata demikian, saya percaya kepada Tuhan. Saya sangat yakin masuk dalam kerajaan. Apakah kita tidak gembira? Gembira saudara, yang gembira, yang seisi keluarganya masuk dalam kerajaan Allah. Sila lambai tangan dan beri sorak-sorakan yang sangat meriah kepada Tuhan. Saudara, itulah artinya Paskah. Paskah bukan hanya kita lihat, oh Tuhan bangkit. Ya, memang dia bangkit. Tetapi dia bangkit untuk siapa? Kebaikan ini untuk siapa? Sudah pasti untuk kita semua. Saudara, kepada kita yang di rumah juga, yang mendengar setelah selesai kebaktian ini. Kalau Anda masih belum mengakui, you masih ragu, bertobatlah. Sebab Yesus adalah Tuhan. Don't waste the time. Ini masih ingat lagi khotbah yang pertama? Kalau kita sebagai orang tua, ambil lewat, kita duduk di surga begini senang-senang, lihat, oh ada anak kita kah? Suami kita kah? Istri kita kah? Tidak duduk dengan kita, tetapi di satu tempat yang lain. Tidakkah kita rasa sedih? Ada yang happy? Baru kamu tahu. Saudara, jangan ambil pikiran seperti ini. Mari kita pastikan seisi keluarga kita masuk dalam kerajaan surga. Kita naikkan pujian ini saudara yang saya kasih. Kita masih merangkul keluarga kita. Karena ini adalah suatu yang kebaikan daripada Tuhan. Bahwa Tuhan itu sangat baik kepada kita, kasih kepada kita. Kita naikkan pujian ini. Tanda doa kita. Kalau ada keluarga yang mendengar anaknya masih was-was dan ragu dan tidak tahu menjawabnya. Saudara, hari ini Anda boleh datang kepada Tuhan. Tidak kira itu suami, istri, anak, siapapun itu. Kalau Anda masih belum mengakui, mari akuilah Tuhan. Terimalah dia Tuhan sebagai Tuhanmu. Juru selamatmu, sebab dialah sumber kehidupan kita. Sumber segala sesuatu yang kita perlukan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Haleluya. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara yang saya kasih dan Kristus, jangan keraskan hatimu.
marilah percaya kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah segala sesuatu yang ada dalam dirimu. Bertobatlah kepada Tuhan, akuilah segala kejahatanmu. Maka Ia yang kasih akan memberikan Anda pengampunan. Maka Dia yang kasih akan menyelamatkan Anda. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya ingin Anda semua memeluk keluarga Anda. Tidak kira Anda mau duduk, mau berdiri silakan. Tetapi apa yang saya mau, Anda merangkuli keluarga Anda masing-masing. Yang ada di tempat ini, yang di rumah, dimanapun Anda. Mari, as one family, kita mau bersatu merayakan Paskah ini. Kita mau berdoakan untuk suami, untuk istri, anak kita. Supaya kita semua sama-sama masuk dalam kerajaan Allah. Mari kita kaitkan lagu ini sekali lagi. Haleluya. Setelah kita akan berdoa. Hanya Kau Tuhan di hidup. Mari kita dengan sungguh-sungguh menaikkan nyanyian ini, saudara yang saya kasih. Kau berikan Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah penyelamat kita. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hati. Mari kita memulihkan kehidupan keluarga kita, hati kita, supaya kita layak menerima segala pengampunan dan kasih Kristus. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa-Mu pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa di sorga, pada hari ini ya Tuhan, kita sama-sama berdoa. Hari ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Ada kesempatan dan masa bagi kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, seisi keluarga kami. Baik yang ada di tempat ini, begitu juga yang ada di rumah. Hari ini ya Tuhan, kami tahu betapa besar kasih Allah kepada kami. Karena itu ya Tuhan, kami, seisi keluarga kami, telah menyatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya juga ya Tuhan, kami sungguh-sungguh amat yakin kami akan masuk ke dalam kerajaan surga karena Tuhan mengenal kami. Tuhan, pimpinlah seluruh umat-Mu yang ada tempat ini ya Tuhan. Yang masih belum mengakui, yang masih meragui, yang masih keras hatinya ya Tuhan. Tuhan, marilah Engkau layani mereka ya Tuhan. Jamah hati mereka ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan bahwa mereka sadar akan kesalahan mereka. Mereka sadar bahwa betapa hinanya, betapa ruginya mereka kalau mereka tidak datang kepadamu ya Tuhan. Bapa di sorga, masih ramai orang-orang yang hanya mengenal tentang Engkau, tetapi mereka belum percaya, belum yakin mengikuti Engkau ya Tuhan.
Hati yang keras, pikiran yang dipenuhi, diselimuti dengan kegelapan. Itulah yang menguasai orang-orang yang tidak percaya padamu ya Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, sempena perayaan pengingatan hari Paskah ini. Kami bukan hanya mau celebrate, bersukacita tentang kebangkitan Tuhan. Tetapi kami sangat bersukacita ada kebangkitan di dalam setiap keluarga yang hadir pada pagi hari ini. Ada kebangunan rohani yang terjadi dalam setiap keluarga pada pagi hari ini ya Tuhan. Yang tidak percaya menjadi percaya karena kami percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan kami. Bapa di sorga, hamba berdoa. Semoga rahmat Tuhan terus menerus menaungi kami, melimpahi kami. Biar Roh Kudus-Mu itu senantiasa ada di dalam setiap diri kami, setiap keluarga kami. Agar kami setiap hari, telinga kami dapat mendengar, mengenal suara Tuhan. Mengikuti Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini menjadi satu renungan, menjadi satu berkat yang baik bagi kami. Biarlah kami pulang dari tempat ini ya Tuhan, bukan menjadi orang yang sama, tetapi kami adalah keluarga yang sudah diperbarui dengan darah Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Sama-sama kita katakan, amin. Mari tepuk tangan, kemuliaan bagi Tuhan. Ya, silakan duduk.